Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Putra Lambang dari kelas 11 IKJ 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep proxy server. Yang pertama, pengertian proxy server. Proxy server menyediakan suatu layanan untuk dapat meneruskan tiap-tiap permintaan user kepada server lain yang terdapat di internet. Atau juga didefinisikan, proxy server merupakan suatu server atau juga program komputer yang memiliki peran yakni sebagai penghubung antara suatu komputer dengan internet. Jadi seperti ini konsep proxy server. Selanjutnya adalah cara kerja proxy server. Prinsip kerja proxy server yakni pada saat user menggunakan layanan suatu proxy kemudian meminta file atau juga data yang terdapat di internet, maka proxy ini akan meneruskan ke internet. Jadi seolah-olah proxy inilah yang memintanya. Dan pada saat proxy server sudah mendapatkan apa yang diminta oleh user, proxy ini akan memberikan respon kepada user. Jadi seolah-olah dialah yang merupakan pabrik servernya. Jadi seperti ini adalah gambaran dari proxy server. Ketika user meminta data ke internet, maka akan didapatkan ke sebuah proxy server ini, dan dari proxy server akan diteruskan ke internet. Begitu juga sebaliknya, saat dari internet memberikan data ke user, maka akan melewati proxy server ini terlebih dahulu. Jadi seolah-olah yang meminta dan menerimanya adalah si proxy server ini. Selanjutnya adalah fungsi dari proxy server. Yang pertama, sebagai connecting, sharing, atau juga sebagai perantara pengambilan data dari suatu alamat IP serta diantarkannya ke alamat IP lainnya ataupun kepada IP komputer user. Fungsi filtering untuk memblokir alamat IP yang tidak diinginkan. Dengan menggunakan firewall, kita dapat melakukan fungsi filtering ini. Selanjutnya adalah fungsi caching. Maksudnya ialah proxy server ini dilengkapi dengan media penyimpanan data atau penyimpanan data dari suatu web dan dari query ataupun juga permintaan akses user. Jadi seperti ini, ketika user mengakses suatu web di internet, maka si proxy akan menyimpan cache-nya. Nah, ketika ada user lain yang meminta data, maka akan diambilkan dari cache ini. Selanjutnya adalah manfaat proxy server. Yang satu, menghemat bandwidth. Kedua, meningkatkan kinerja internet. Ketiga, memblokir situs tertentu dengan menggunakan firewall tadi. 4, untuk meningkatkan keamanan jaringan komputer. 5, untuk akses yang lebih cepat. Selanjutnya, jenis-jenis proxy server. Di sini ada 4 jenis yang umum digunakan. Yang pertama, anonymous proxy. Jenis proxy yang tidak memberikan informasi tentang komputer pengguna. Saat pengguna melakukan request pada suatu website, maka website tersebut tidak akan mengetahui alamat IP pribadi si pengguna, hanya mengetahui alamat IP proxy-nya saja. Selanjutnya, high anonymity proxy. Proxy ini adalah proxy yang menggunakan header remote ADDR dengan sebuah alamat IP menuju proxy servernya, sehingga dari pengguna akan terlihat bahwa proxy servernya itu berperan sebagai klien. Yang ketiga, transparent proxy. Proxy ini merupakan jenis proxy yang melanjutkan permintaan pengguna ke sumber yang diinginkan tanpa mengungkap informasi dari komputer pengguna. Yang keempat dan terakhir adalah reverse proxy. Ini merupakan jenis proxy yang digunakan untuk dapat mencegah klien terhubung dengan data informasi sensitif. Dan pada saat caching pada proxy jenis ini diaktifkan, maka traffic jaringan juga akan cenderung menurun. Selanjutnya adalah Switch Proxy Server Suite. Switch Proxy Server adalah suatu software khusus man in the middle antara PC client atau user dan internet. Tujuan dari mesin proxy adalah untuk mempertahankan cache. Umumnya diakses situs-situs internet untuk meningkatkan kecepatan akses dan mengurangi pemanfaatan bandwidth. Sekian presentasi tentang konsep proxy server dari saya, Bayu Putra Lambang. Kurang lebihnya saya